Salam jemaat terkasih, hari ini tema kita berbicara tentang kuasa pengharapan. Firman Tuhan selalu mendorong kita untuk bersukacita di dalam pengharapan. Di Roma 12 ayat yang ke-12 dikatakan, bersukacitalah di dalam pengharapan. Di Roma 5 juga berkata, bersukacitalah. Paulus selalu mendorong kita untuk bersukacita dalam keadaan apapun, sebab pengharapan di dalam Yesus Kristus itu adalah suatu kepastian, bukan mudah-mudahan. Sebab firman Tuhan di Ibrani 6 ayat yang ke-18, oleh dua hal yang tidak dapat berubah, yaitu janjinya dan sumpahnya, yang tentang hal itu Elohim tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan dapat memperoleh dorongan yang kuat untuk berpegang pada pengharapan yang disediakan di depan kita. Pengharapan yang kita miliki itu seperti jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang menjangkau masuk sampai ke balik tirai ruang Maha Kudus. Ada dua hal yang tidak dapat berubah, yaitu janji dan sumpahnya. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan sudah bersumpah, maka janjinya itu, firman-Nya itu ya dan amin. Manusia boleh berubah, keadaan boleh berubah, bahkan ekonomi, kesehatan secara tiba-tiba dapat berubah. Tapi janji Tuhan, kasih setia Tuhan tidak berubah, sebab firman-Nya harus tergenapi. Oleh sebab itulah Rasul Paulus mendorong kita untuk bersukacita di dalam pengharapan. Dikatakan pengharapan kita di dalam Yesus itu seperti jangkar. Setiap kapal pasti memiliki jangkar. Tujuannya waktu kapal itu berlabuh, kapal itu tetap berada di tempat atau di posisi yang sudah ditempatkan. Kalau tidak ada jangkar, maka kapal sebesar apapun akan terombang-ambing oleh air, oleh angin. Hari-hari ini, jika seseorang tidak memiliki pengharapan di dalam Yesus, maka hidupnya akan terombang-ambing oleh keadaan dunia, oleh keadaan ekonomi yang tidak menentu. Banyak para pakar berkata keadaan ekonomi tahun ini sangat menakutkan, kesehatan saat ini sangat mengkhawatirkan. Tapi saudara dan saya yang berada di dalam Yesus Kristus, yang berpengharapan di dalam Yesus Kristus berkata, hati kita kuat dan aman. Para pakar berkata, 40 hari manusia dapat bertahan tanpa makan. Hanya 3 hari saja manusia dapat bertahan tanpa minum. Dan hanya 4 menit saja manusia dapat bertahan tanpa bernafas. Tapi manusia hanya dapat bertahan 1 detik saja tanpa pengharapan. Jika seseorang tidak memiliki pengharapan, maka yang ada di dalam pikirannya, di dalam hatinya adalah bunuh diri. Fenomena yang sedang terjadi di Korea, di Jepang, banyak orang yang mati bunuh diri. Mereka yang mati bunuh diri bukanlah orang yang pengangguran, bukanlah orang yang miskin, bukanlah orang yang buruk rupa, bukanlah orang yang tidak punya kekayaan. Mereka punya semua itu. Tapi mereka yang mati bunuh diri itu adalah mereka yang tidak memiliki pengharapan. Orang yang tidak memiliki pengharapan akan merasa bahwa tidak ada jalan keluar di setiap permasalahannya. Tidak ada lagi pertolongan di setiap pergumulannya. Sehingga dia harus mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dia berpikir dengan bunuh diri. Masalah sudah selesai. Justru masalah besar sedang menimpa orang yang mati bunuh diri. Oleh sebab itu, Paulus berkata kepada kita, bersukacitalah di dalam pengharapan. Karena ada kepastian, ada jaminan ketenangan atau jaminan
pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Orang yang berharap kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Kalau nyawanya sendiri diberikan bagi kita, hidupnya sendiri diberikan bagi kita, semua yang dimiliki oleh Tuhan Yesus lewat hidupnya diberikan bagi kita. Apalagi masalah, solusi, jalan keluar yang kita hadapi hari ini, pasti Tuhan berikan jalan keluarnya. Ada pertolongan yang pasti, ada mujizat yang pasti di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itulah, mari jemaat Tuhan, mari umat kekasih Tuhan, bersukacitalah di dalam pengharapan. Karena Tuhan mau orang yang percaya kepada Yesus itu, ekspresinya adalah sukacita. Tidak ada firman Tuhan berkata, merataplah di dalam pengharapan, bersedihlah di dalam pengharapan, menangislah di dalam pengharapan. Tidak. Paulus berkata, bersukacitalah. Bahkan di dalam penjara pun dia berkata, bersukacitalah. Kenapa? Karena Paulus sudah mengalami dan dia berkata, kalau mati itu adalah keuntungan, tapi kalau saya masih hidup, itu adalah berbuah untuk Kristus. Jadi jemaat Tuhan, jangan takut akan apa yang engkau alami, akan apa yang engkau hadapi. Ada Yesus bersamamu. Yesus berkata, ada dua hal yang tidak berubah. Artinya semuanya bisa berubah, tapi dua hal ini tidak akan pernah berubah walaupun dunia ini berubah. Dua hal yang tidak berubah, janjinya dan sumpahnya. Janji Tuhan, sumpah Tuhan Yesus berkata, aku menyertaimu sampai akhir zaman, dan aku tidak pernah meninggalkanmu sedetik pun. Itulah janji Tuhan, itulah sumpah Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Tetaplah berpengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan, sehingga hatimu, jiwamu kuat dan aman. Tuhan Yesus memberkati.